Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ketemu untuk membaca buku cerita berbahasa Arab, yang mana pada kesempatan kali ini buku cerita yang ada di hadapan kita adalah buku tingkat pertama, buku yang ketujuh, yang judulnya adalah Al-Asadu wath-Thiranu Thalatha, yang artinya seekor singa dan 3 ekor banteng. Sedikit sinopsis cerita di dalamnya menceritakan tentang seekor singa dan 3 ekor banteng, yang mana 3 banteng ini harus berjuang untuk mendapatkan makanannya ke sebuah lembah yang dikuasai oleh singa. Bagaimana caranya? Mari kita simak selengkapnya, kita baca bersama-sama. كان في قديم الزمان أسد يعيش على تلة عالية. وكانت التلة كثيرة الأعشاب والأشجار. وكان الأسد يحب لحوم الحيوانات التي تأكل الأعشاب. Pada zaman dahulu kala, ada seekor singa yang hidup di sebuah bukit yang tinggi. Di bukit tersebut tumbuh rerumputan dan pepohonan yang sangat banyak. Sedangkan sang singa suka dengan daging hewan pemakan rumput. وكانت تلة أخرى مقابل تلة الأسد قليلة الأشجار والأعشاب. وكان يعيش على هذه التلة 3 ثيران. كان يفصل بين التلتين جسر خشبي صغير. Dan di tempat yang lain ada bukit yang berhadapan dengan bukit sang singa, tetapi rumput dan pohonnya sedikit sekali. Di bukit tersebut hiduplah 3 ekor banteng. Antara 2 bukit tersebut terpisahkan oleh jembatan kayu yang kecil. كانت الثيران ال3 إخوة. الثور الكبير لونه أسود، والثور الأوسط لونه أحمر، والثور الصغير لونه أبيض. 3 ekor banteng tersebut adalah 3 bersaudara. Banteng yang paling besar berwarna hitam, yang sedang berwarna merah, dan yang paling kecil berwarna putih. في صباح أحد الأيام قال الثور الأبيض: أنا جائع وأريد أن آكل. وقال الثور الأحمر: وأنا جائع وأريد أن آكل. وقال الثور الأسود: وأنا جائع أيضا وليس لدينا عشب، فما العمل؟ Di suatu pagi banteng putih berkata, "Saya lapar, saya pengen makan." Banteng merah menimpali, "Saya juga lapar, kepingin makan." Lalu banteng hitam menimpali juga, "Sama, saya juga lapar, tapi kita tidak punya rumput. Apa yang harus kita lakukan?"
وفي اليوم الثاني استيقظ الأسد على صوت أقدام على الجسر الخشبي. قال الأسد: من هذا الذي يمشي على جسري وجاء ليأكل عشبي؟ سوف آكل لحمه وأرمي عظمه وأنام على جلده. Pada hari kedua singa terbangun karena suara langkah kaki di atas jembatan kayunya. Sang singa mengatakan, siapakah yang berani lewat di atas jembatanku ini dan datang untuk memakan rumputku? Pasti akan saya makan dagingnya, saya lempar tulangnya, dan kulitnya akan saya jadikan tempat tidur. قال الثور الأبيض: أنا الثور الأبيض، جسمي نحيل ولحمي قليل ولن تشبع إذا أكلتني. اسمح لي أن آكل من عشبك، وعندما يحضر الثور الأحمر تأكله فهو كثير اللحم. Banteng putih berkata, saya banteng putih, badanku kurus, dagingku sedikit. Kamu pasti tidak akan kenyang kalau makan aku. Mohon persilahkanlah diriku untuk memakan rumputmu. Nanti ketika banteng merah datang, kamu bisa memakannya. Dia dagingnya banyak. فرح الأسد وقال: كل من هذا العشب حتى تشبع وتصبح سمينا. Singa merasa sangat gembira dan mengatakan, silahkan makanlah rumputku ini sampai kenyang dan kamu pasti akan menjadi gemuk. وعند الظهر سمع الأسد صوت أقدام على الجسر الخشبي. صاح الأسد: من هذا الذي يمشي على جسري وجاء ليأكل عشبي؟ سوف آكل لحمه وأرمي عظمه وأنام على جلده. Ketika waktu zuhur, singa mendengar kembali suara telapak kaki di atas jembatan kayunya. Ia bersuara dengan keras, siapakah yang berani lewat di atas jembatanku ini dan datang untuk memakan rumputku? Pasti akan saya makan dagingnya, saya lempar tulangnya, dan kulitnya akan saya jadikan tempat tidur. سمع الأسد صوتا يقول له: أنا الثور الأحمر، جسمي نحيل ولحمي قليل، اسمح لي أن آكل من عشبك، وعندما يأتي الثور الأسود تأكله فهو سمين كثير اللحم. Singa mendengar sebuah suara yang mengatakan, saya banteng merah, badanku kurus, dagingku sedikit, mohon persilahkanlah diriku untuk memakan rumputmu. Nanti ketika banteng hitam datang, kamu bisa memakannya. Dia gemuk dan dagingnya banyak. فرح الأسد وقال: أهلا بك، كل من عشبي ما تريد. وقال الأسد بصوت ضعيف:
سوف آكل الثيران الثلاثة. Singa merasa sangat gembira dan mengatakan, "Selamat datang, silahkan makan rumputku ini sesukamu." Dan singa berkata sendiri dengan suara lirih, "Wah, saya akan makan 3 sapi sekaligus." وفي صباح اليوم الثاني سمع الأسد صوت أقدام قوية فوق الجسر. صاح الأسد: من هذا الذي سيكون طعامي لهذا اليوم؟ Pada waktu pagi hari kedua, singa mendengar kembali suara langkah kaki yang kuat di atas jembatan kayunya. Ia pun bersuara dengan keras, "Siapakah yang mau memakan makananku hari ini?" تقدمت الثيران الثلاثة نحو الأسد. قالت الثيران بصوت قوي: نحن الثيران الثلاثة، جئنا لنأكل من عشبك ونخلص الغابة من شرك. Ketiga banteng tersebut berjalan menuju arah singa. Mereka berkata dengan suara keras, "Kami bertiga, kami datang untuk memakan rumputmu dan akan membersihkan hutan ini dari kejahatanmu." هجمت الثيران الثلاثة على الأسد وألقته في النهر. Lalu ketiga banteng menyerang sang singa dan berhasil melemparnya ke sungai. لم تر حيوانات الغابة الأسد منذ ذلك اليوم، فعاشت سعيدة. أصبح الثور الأسود ملكا على الحيوانات التي تأكل الأعشاب. Sejak saat itu, para hewan yang ada di hutan tersebut tidak pernah lagi melihat singa. Mereka hidup dengan bahagia dan jadilah ketiga banteng tersebut sebagai raja bagi hewan-hewan pemakan rumput lainnya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kisah ini akhirnya. Jadi pada akhirnya hewan-hewan semua yang ada di hutan bisa memakan rumput dengan bebas tanpa ada tekanan dari singa, dan tiga banteng ini kemudian menjadi raja bagi hewan-hewan pemakan rumput lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat cerita ini. Dengan satu ekor, 2 ekor sapi tidak berhasil, dengan 3 ekor maka berhasil mengalahkan singa. Mudah-mudahan ada ibrahnya dan sambil belajar bahasa Arab. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.